Ya, polemik terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan syarat pendaftaran Capres dan Cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah masih terus bergulir. Sejumlah pihak menyayangkan MK telah mengambil keputusan yang dianggap melampaui kewenangannya, bahkan sempat ada drama di antara hakim Mahkamah Konstitusi sesaat sebelum putusan tersebut diambil. Pertanyaannya, tentu saja yang muncul di kepala masyarakat adalah apakah ini adalah sebuah kemunduran konstitusi demi sebuah oligarki? Dan siapa pihak yang paling diuntungkan dalam putusan ini? Kita bahas lebih dalam malam hari ini bersama dengan para narasumber yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Ferry Kurnia Rizkiansyah selaku Wakil Ketua Umum Partai Perindo dan Bivitri Susanti selaku Pakar Hukum Tata Negara. Selamat malam Kang Ferry, Mbak Bivitri. Selamat malam. Selamat malam Mbak Fani. Baik, saya ke Kang Ferry terlebih dahulu. Kang Ferry, cukup kagetkah begitu dengan keputusan atau putusan dari Hakim Mahkamah Konstitusi kemarin? Iya, tadinya saya di siang hari saya apresiasi dengan keputusan putusan dari Mahkamah Konstitusi, khususnya putusan nomor 29 ya. Dengan 51 dan 55 kalau tidak salah konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang ada yang memutuskan yang memang sesuai dengan apa yang memang menjadi ketentuan yang memang ada di dalam proses yang memang dimohonkan oleh para pemohon yang ada, dan saya pikir ini menjadi pas karena itu masuk dalam wilayah open legal policy atau kebijakan yang memang dilakukan oleh DPR dan pemerintah selaku positif legislator yang memang membuat aturan main terkait dengan undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi di pasal 6 di ayat kedua. Ini menjadi poin yang sangat penting sekali yang saya cermati seperti itu. Tapi dengan adanya putusan 90 ini, ya kita melihat bahwa ada satu aspek yang mungkin nanti Mbak Bivitri bisa menjelaskan dari sisi hukumnya, itu terkait dengan inkonsistensi yang memang ada dari putusan 29, 51, 55 dengan putusan 90 yang memang diputuskan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Jadi ini penting untuk kita coba lihat secara lebih rigid lagi bahwa ternyata memang ada, kalau saya melihat ada inkonsistensi putusan yang memang ada. Yang lainnya adalah terkait dengan soal makna open legal policy yang memang ada, yang memang dalam konteks aktivitas yang secara materialnya itu ya tentunya memang diputuskan oleh pembuat undang-undang, karena di dalam ketentuan konstitusi tidak ada yang memang dilanggar hal yang memang termaktub di dalamnya. Nah, oleh karena itu keputusan atau putusan terkait dengan putusan 29, 51 itu saya pikir sudah betul. Nah, dengan putusan 90 ini memang menjadi catatan penting. Hal-hal lain yang memang juga muncul adalah soal misalnya terkait dengan soal elected official-nya. Ini kan soal pemaknaan, pemahaman yang memang juga harus kita bedah secara lebih utuh lagi ya terkait dengan soal itu. Itu menjadi bagian penting yang kita harus cermati terkait dengan tidak hanya dalam konteks elected official ANSI, tapi bagaimana terkait dengan aktivitas yang memang kita harus dalami, soal kematangan, soal syarat-syarat yang ketat di dalam ketentuan undang-undang, kenapa itu harus masuk, dan juga terkait dengan soal kemampuan untuk menjadi pejabat yang dipilih oleh masyarakat. Itu saya pikir itu catatannya Mbak Fani, yang ujung-ujungnya adalah soal konflik kepentingan. Ini menjadi wacana atau menjadi hal yang saya pikir sangat disayangkan kan, yang seharusnya Mahkamah Konstitusi itu betul-betul menjadi kanalisasi dengan gonjang-ganjing atau misalnya menepis anggapan-anggapan dan juga turbulensi politik yang memang ada, pro kontra yang memang ada di masyarakat, yang harusnya Mahkamah Konstitusi itu menjadi kanal, menjadi hal yang memang diputuskan secara berkepastian, berkeadilan, dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Tapi ternyata memang ini menimbulkan gonjang-ganjing selanjutnya seperti itu, Mbak. Ada presiden yang tidak baik ya yang ditangkap oleh masyarakat, khususnya
kita yang seharusnya mendapat edukasi politik terutama jelang tahun politik 2024 ya Kang Ferry. Oke, saya beralih ke Mbak Bivitri. Kalau dari hukum tata negara ini saya juga harus kembali belajar terkait dengan bagaimana pengaturan begitu yang seharusnya dilakukan atau tupoksi yang digunakan atau yang dipunyai oleh para hakim Mahkamah Konstitusi. Ketika Saldi Isra menyebut tadinya keputusan sudah ada, tetapi ketika Ketua MK Anwar Usman masuk, keputusan tersebut berubah dalam sekejap. Apa yang Anda tangkap dari situasi ini? Ya, jadi sebenarnya dissenting opinion dari Saldi Isra, sebenarnya bukan hanya Saldi Isra, tapi empat-empatnya. Kalau kita baca kan Saldi Isra, ada Arief Hidayat, ada Pak Soehartoyo, dan juga Pak Wahidudin ada. Nah ini keempat-empatnya kalau kita baca dengan rinci pendapat berbedanya, itu sangat menggambarkan manuver politik yang saya kira sebenarnya dilakukan, cuma tentu saja tidak dengan gamblang bisa diungkapkan. Nah jadi memang Mahkamah Konstitusi menurut pasal 24C Undang-Undang Dasar itu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan kata lain, kalau pertanyaannya bukan pertanyaan konstitusionalitas, seperti halnya usia Capres-Cawapres ini dalam pasal 169 Undang-Undang 7 2017, seharusnya dan biasanya itu Mahkamah Konstitusi itu selama 20 tahun ini sudah membangun pakem tersendiri dalam putusan-putusan mereka secara konsisten. Mereka akan bilang soal usia ini bukan constitutional issue begitu ya, jadi kami berikan kepada yang seharusnya membuat norma, yaitu menurut pasal 20 Undang-Undang Dasar, pemerintah dan DPR. Nah, jadi harusnya seperti itu. Nah, tapi memang dan bahkan yang unik tadi yang disampaikan oleh Saldi Isra adalah bahkan dalam perkara yang hampir sama, karena perkara nomor 29 itu yang mengajukan PSI, perkara nomor 51 Partai Garuda, kemudian ada perkara nomor 55 itu kepala-kepala daerah muda, itu semuanya secara konsisten Mahkamah Konstitusi juga sudah bilang, ini jangan ya, bukan wilayahnya Mahkamah Konstitusi, kami kembalikan kepada pembentuk undang-undang. Dan di 3 perkara itu, Pak Anwar Usman yang punya benturan kepentingan dengan Gibran Rakabuming itu tidak ikut memutus. Baru di perkara yang nomornya 90, dan ini yang mengajukan adalah salah satu anak muda ya, yang katanya mengidolakan Gibran. Dan ini yang unik juga nanti Mbak Fani kita bisa gali juga. Itu malah dikabulkan, dan uniknya adalah biasanya Mahkamah Konstitusi juga sangat ketat dengan yang namanya legal standing, yaitu orang yang boleh mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi misalnya kalau tidak bisa membuktikan kerugian konstitusional dari pasal yang dimohonkan, maka biasanya akan dinyatakan tidak dapat diterima legal standingnya. Tapi perkara 90 itu sangat unik karena si pemohon Almas itu ya namanya Almas, itu hanya dia tidak mendalilkan dengan baik apa sebenarnya menjadi kerugian konstitusional dia. Dia hanya bilang saya mengidolakan Gibran dan dia harus diberi kesempatan karena dia anak muda. Nah, ini tuh bukan legal standing yang biasanya akan diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Oke, Mbak Bivitri, saya harus perjelas dulu, kerugian konstitusional seperti apa sih yang biasanya bisa diterima begitu sebagai legal standing? Ya, misalnya kalau saya adalah anggota partai politik yang ada di DPR, kemudian saya mau maju dan usia saya misalnya hanya 20 tahun, maka saya mengalami kerugian karena saya jadi tidak bisa maju, padahal saya bisa. Jadi itu namanya kerugian konstitusional yang disebabkan langsung ada hubungan kausalitas antara pasal itu dengan saya. Nah kan Pak Mas Almas itu dia tidak membuktikan dia memang nggak bisa maju kok. Dia bahkan bukan anggota partai politik. Nah biasanya MK itu ketat sekali. Banyak sekali kawan saya bahkan kemarin tuh waktu uji materi untuk presidensial threshold, Partai Buruh itu tidak diterima legal standingnya. Rizal Ramli tidak diterima karena dibilangnya tidak bisa mendalilkan kerugian yang disebabkan oleh pasal yang mereka mohonkan. Nah ini uniknya juga kenapa perkara ini, dan kita harus ingat ya perkara ini baru masuk Mbak Fani 13 September 2023. 13 September 2023. Padahal seminggu sebelumnya
pemeriksaan untuk perkara yang lain, yang nomor 29, 51, 55 tadi yang PSI dan lain-lain, itu sudah selesai. Tapi tidak kunjung dibacakan putusannya, padahal rapatnya sudah diadakan. Dan tanggal 9 September, Pak Anwar Usman itu dalam sebuah acara di Semarang, di sebuah kampus, bilang, waktu itu dia bilang, wah memang sudah saatnya anak muda itu memimpin. Jadi memberikan sinyal. Dan ini sebenarnya melanggar etik juga. Nah 9 September, terus 13 September itu perkara permohonan Almas itu masuk dan sempat ditarik, kemudian dimasukkan lagi, kemudian malah diputusnya berbarengan dengan 3 perkara yang sudah jalannya panjang. Karena saya mengikuti karena saya sebagai saksi ahli untuk salah satu perkara itu untuk pihak terkait waktu itu ya Perludem yang mengajukan. Jadi saya tahu persis bahwa sidangnya sudah selesai nih untuk 3 perkara. Tiba-tiba perkara yang baru ini yang kemudian dikabulkan ditarik oleh hakim. Ini adalah hukum acara yang sangat tidak konsisten. Biasanya MK tidak melakukan itu. Tapi lebih dari itu kan sebenarnya dissenting opinionnya Pak Arief, kemudian juga Saldi Isra itu dan Pak Wahidudin Adams itu seperti memberikan cerita ini juga sebenarnya. Ada keanehan-keanehan yang terjadi. Tapi biasanya Hakim Mahkamah Konstitusi apakah juga memberikan behind the scenes yang terjadi ketika mereka mengambil keputusan, Mbak Bivitri? Biasanya tidak sedalam ini. Makanya kami juga yang berada di luar ini juga agak kaget membaca pandangan-pandangan karena kata-katanya Saldi Isra kan sangat cemas gitu ya. Bahkan kata terakhirnya adalah quo vadis Mahkamah Konstitusi. Bagi kami ini seperti memberikan ya mungkin dalam tanda kutip kode begitu ya, memberikan indikasi ke publik bahwa ada sesuatu yang memang unik sekali untuk perkara ini. Itu yang saya tangkap sebenarnya. Semuanya itu kalau dibaca rinci ya kan sudah dipublikasi. Semua publik sebenarnya bisa download dan baca. Itu kelihatan sekali ada kemarahan yang ingin diceritakan yang biasanya tidak begini. Bahkan ketika hakim-hakim berbeda pendapat. Oke. Ini juga merupakan keunikan tersendiri ya dalam proses pengambilan keputusan yang ada di Mahkamah Konstitusi sepanjang sejarah. Saya beralih ke Kang Ferry lagi. Saya nggak tahu Kang Ferry apakah dari parpol, terutama dari parpol koalisi yang mengusung Pak Ganjar Pranowo begitu juga membaca secara detail terkait dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian mungkin ya membaca atau riset sedikit terkait dengan siapa penggugat, rekam jejaknya seperti apa, kepentingan apa yang dibawa seperti itu. Kang Ferry ada tanggapan? Ya, tentunya kami sebagai partai politik, saya yakin dan kita tidak hanya partai politik, semua kita masyarakat Indonesia pasti membaca terkait dengan hal-hal yang memang diajukan oleh para pemohon, apa aspek formal materialnya dan banyak hal yang memang tentunya kita dapatkan seperti itu. Tapi kan kita tidak mau digiring atau kita tidak mau masuk pada wilayah-wilayah politik seperti itu. Karena ini sudah masuk pada ranah hukum. Dan saya yakin kita semua pasti menginginkan Mahkamah Konstitusi itu sebagai guardian of constitution. Sebagai pengawal konstitusi. Dan disitulah hukum itu menjadi panglima gitu kan. Untuk memberikan kepastian hukum, untuk memberikan keadilan, untuk memberikan kemanfaatan. Jadi kalau wilayah hukum ya wilayah hukum, jadi tidak dicampur adukan dengan wilayah politik. Kalau hukum sudah dicampurkan dengan wilayah politik ya nanti akan banyak problem seperti itu dan masyarakat kan tidak dalam konteks soal kepastian saja, tapi banyak rumor, gonjang-ganjing dan juga warawiri yang memang muncul di dalamnya. Nah kita tidak mau, apalagi ini sudah di tahun elektoral, apalagi pendaftaran capres-cawapres tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 Oktober yang akan datang, ini juga menjadi hal yang sangat penting sehingga gonjang-ganjing ini tidak terjadi. Sama halnya ketika misalnya kita masuk pada fase putusan soal sistem proporsional terbuka tertutup kan seperti itu. Ini kan dramanya luar biasa gitu kan. Yang membuat kita juga agak deg-degan seperti itu. Tapi ketika misalnya Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan bahwa ini loh yang memang betul-betul secara konstitusional dan itu tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar seperti konstitusi kita, ya itu yang kita gunakan. Dan ini kan menjadi
menjadi aspek yang kita terima sama-sama seperti itu, Mbak Fani. Jadi bagi kami membaca semuanya. Dan tadinya keputusan atau putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang memang kita menghormati, putusannya adalah final and binding seperti itu. Tapi putusan yang sekiranya itu betul-betul melegakan semua pihak, karena memang tidak ada hal-hal yang memang beririsan dengan political interest yang memang muncul seperti itu. Kami orang politik, pasti juga kami akan bersinggungan dengan hal seperti itu. Tapi kan kita ingin melihat bahwa hukum ini harus menjadi panglima ketika itu ditangani secara hukum gitu kan. Itu Mbak Fani yang memang kita inginkan. Oke, misalnya melepaskan dari hukum, kalau bicara mengenai politik atau kepentingan politiknya, terutama karena ini kan menjelang tahun politik 2024 ya Kang Ferry, sejauh apa putusan dari MK ini berpengaruh terhadap political standing atau kepentingan politik, terutama untuk koalisi yang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Tapi tahan dulu jawabannya Kang Ferry dan juga Mbak Bivitri, kita akan dalami di segmen berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami, Sindo Prime masih akan segera kembali setelah jeda.